Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Ding Hua tertegun melihat Long Yan memiliki komunikasi yang unik terhadap binatang ajaib Void. Ada sangat sedikit orang yang dapat berkomunikasi dengan keberadaan makhluk mengerikan seperti Kraken Void. Setelah Long Yan selesai berkomunikasi, dia perlahan-lahan berdiri dan menghampiri Xiaoyan. "Ayah, Anda jangan khawatir," dia mengatakan bahwa tidak akan pernah melahap kita, ucap Long Yan. Mendengar ini, hati semua orang yang semula tegang akhirnya bisa menghela nafas lega. Pada saat ini puluhan orang di sisi Wu Henjian perlahan-lahan diseret ke mulut raksasa. Namun ketika Wu Henjian melihat Ding Hua dan kelompok Xiaoyan yang tidak terpengaruh, seketika ekspresinya suram. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan penyebabnya mengingat situasinya yang sangat krisis. Sekarang dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wu Henjian tiba-tiba menarik rekannya sendiri yang ada di sebelahnya dan langsung menanamkan sumber keabadiannya yang kuat untuk memaksa rekannya untuk meledak langsung. Ledakan dari seorang Daosian bintang 3 sangat mengerikan. Dia terus melakukan ini hingga mengorbankan 3 rekannya sendiri. Metode ini dilakukan untuk membuat dirinya bisa lolos dari kekuatan hisap yang kuat. Bahkan jika ledakan ini juga membuatnya terluka, namun itu masih lebih baik daripada dihisap ke dalam perut Void Kraken. Dalam pelariannya dia menyempatkan waktu untuk menoleh ke Ding Hua dan kelompok Xiaoyan. Wajahnya jelek saat melihat mereka semua tampak sangat tenang dengan sedikit senyum. "Bahkan jika kalian tidak mati di sini, saya akan mengingat dendam ini di masa depan," ucap Wu Henjian. Setelah mengatakan itu, dia bergegas untuk melarikan diri dari medan kacau ini. Selain rekan-rekannya yang sudah dia korbankan, bawahan lainnya juga ditelan satu persatu. Ding Hua lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja," ucap Ding Hua. Meskipun Wu Henjian terluka, bagaimanapun juga dia Daosian bintang 5. "Jika ingin membunuhnya kita harus menyerang secara bersamaan," ucap Xiaoyan. Ding Hua menganggukkan kepalanya, dia juga mengerti jika Wu Henjian lolos maka akan ada ancaman besar untuk Xiaoyan. "Kejar dia, yang terbaik adalah tidak meninggalkan ancaman apapun," ucap Xiaoyan. Ketika Wu Henjian melihat Xiaoyan dan Ding Hua mengejarnya, ekspresi wajahnya suram. Dia bisa melarikan diri berkat dorongan dari mengorbankan rekan-rekannya yang meledak. Tetapi ledakan itu juga menyebabkan dirinya terluka cukup parah. Sekarang dia tidak bisa bergerak dengan cepat di tempat kekosongan ini. Dia harus menemukan medan dan udara astral untuk bisa memulihkan cederanya. Tentu saja Xiaoyan dan Ding Hua tidak akan memberikannya kesempatan seperti itu. Pada saat ini Wu Henjian mendengar suara seruling dan sosoknya tiba-tiba terhenti. Jelas Ding Hua memasukkan sumber keabadian ke dalam seruling untuk menekan Wu Henjian. Wu Henjian yang sudah terluka, dia tidak memiliki banyak kekuatan dan tidak mampu bergerak di bawah tekanan ini. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Xiaoyan dan yang lainnya sudah mendekat. Dia masih tidak percaya bahwa Void Kraken benar-benar tidak melahap mereka. Setiap melihat kelompok Xiaoyan, dia berteriak dengan marah. "Apa yang ingin kalian lakukan? Saya merupakan anggota penting di klan Jin. Apakah kalian tidak takut dengan pembalasan klan Jin saya?" teriak Wu Henjian. Ding Hua menatap Wu Henjian dengan dingin. Perilaku klan Jin selalu gila dan tidak bermoral. Bagi Ding Hua, orang seperti ini tidak pantas berada di muka bumi. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan berpikir bahwa kami tidak berani mengambil tindakan hanya karena Anda anggota keluarga Jin," ucap Xiaoyan. Ding Yue lalu berkata, "Bukankah Anda pernah mengatakan ingin membunuh kami semua dan menikmati tubuh saya? Sekarang Anda tidak berbeda dengan seekor anjing yang akan mati. Dengan kematianmu akan mengurangi kekuatan klan Jin di kota Qian.
Tentu saja ini merupakan hal yang baik untuk rumah lelang klan Ding saya, ucap Ding Yue. Tiba-tiba sosok Molly Storm sudah berada di depan Wu Henjian. Dan meninju wajahnya tanpa peringatan, "Tinju ini untuk Anda yang sudah melukai saudaraku," ucap Molly Storm dengan nada dingin. Wu Henjian terhuyung-huyung mundur sebelum menstabilkan sosoknya. Ia melihat ke arah Molly Storm lalu berkata, "Hahaha. Saya tidak menyangka akan dipukul oleh orang rendahan seperti ini. Karena saya tidak bisa lolos kali ini maka saya akan bertarung dengan kalian," ucap Wu Henjian. Pedang di tangannya terangkat dan segera melesat ke arah Molly Storm. Wu Henjian melesat dengan sangat cepat sehingga Molly Storm tidak dapat melihat pergerakannya. Saat pedang di tangan Wu Henjian hampir menusuk Molly Storm. Tiba-tiba kelopak bunga merah muda menembus leher Wu Henjian. "Saya menamakan teknik ini kelopak bunga 1000 kesedihan," ucap Ding Hua dengan suara dingin. Ding Hua membunuhnya secara langsung tanpa memberi kesempatan. Meskipun Wu Henjian adalah Daosian bintang 5 puncak, tetapi keadaan Wu Henjian terluka parah dan tidak ada armor yang melindunginya. Xiaoyan tertegun melihat serangan yang sangat cepat ini. "Sungguh serangan yang sangat kuat," ucap Xiaoyan mengagumi kekuatan yang dimiliki Ding Hua. Serangan seperti itu hampir mustahil untuk bisa menghindarinya. Pada saat yang sama Xiaoyan mengambil cincin spasial yang ada di jari Wu Henjian. Namun saat akan mengambil cincin itu tiba-tiba Ding Hua berteriak. "Tunggu, ada yang salah," ucap Ding Hua. Setelah mengatakan itu dia menyebarkan kelopak bunga. Tiba-tiba Wu Henjian berubah menjadi tanah. Mata semua orang terkejut saat melihat adegan ini. Orang yang mereka bunuh sebenarnya hanyalah kloning dari Wu Henjian. Xiaoyan mengerutkan kening lalu bertanya, "Daosian bintang 5 memang memiliki banyak metode yang sangat cepat. Bahkan dalam waktu sesingkat ini dia sebenarnya bisa menciptakan kloning untuk memanipulasi kita. Saudaraku, apakah Anda memiliki cara untuk menemukan tubuh asli Wu Henjian?" tanya Xiaoyan. Ini hal yang sangat merepotkan, mencoba menemukan seseorang dalam kekosongan yang luas ini. Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, ucap Ding Hua tidak berdaya. Jika dia berhasil kembali ke klan Jin, masalah ini akan semakin merepotkan, ucap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, sekarang Wu Henjian terluka sangat parah. Dia tidak mungkin bisa kembali ke klan Jin dengan luka seperti itu. Untuk bisa memulihkan kekuatannya dia akan mencari udara astral. Udara astral berada di timur laut ketiadaan dan seharusnya dia berada di tempat itu, ucap Ding Hua. Tidak lama kemudian mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sosok besar dengan mata merah. Itu adalah Void Kraken yang sangat besar, dan di atas kepala Kraken sosok Long Yan berdiri dengan bangga. Semua orang terkejut melihat Void Kraken yang sangat mengerikan ini sebenarnya mematuhi Long Yan. Setelah beberapa saat 10 tetes esensi darah biru melayang di depan Long Yan. Namun Long Yan hanya menerima 5 tetes esensi darah dan melambaikan tangannya untuk memberi kode bahwa ia hanya membutuhkan 5 tetes ini. Void Kraken menunjukkan rasa terima kasih yang besar kepada Long Yan. Setetes esensi darah naga yang ada di dalam tubuhnya merupakan berkah yang hebat. Itu bisa membuat garis keturunan Kraken menjadi jauh lebih kuat. Di sisi lain Ding Yue dan Ding Hua sulit percaya dengan adegan seperti ini. Mereka tidak pernah menyaksikan seseorang yang mampu berkomunikasi dengan Void Kraken. Ini pertama kali mereka melihat situasi seperti ini. Ding Hua lalu berkata, sebagian besar binatang ajaib Void di sini sangat arogan dan hanya tahu menelan semua kehidupan. Saya tidak menduga bahwa makhluk ini pada akhirnya akan ada di pihak kita, ucap Ding Hua. Kami sudah pernah bertemu dengan Void Kraken sebelumnya. Ketika kami tiba di sini Void Kraken sudah dalam situasi pengejaran para anggota klan Jin. Sebelumnya Wu Henjian menyegelnya dan ingin mengambil potongan kunci dari perut Void Kraken. Untungnya rencana mereka gagal setelah kami menunda banyak waktu untuk membebaskan Void Kraken dari segel, ucap Xiaoyan. Long Yan lalu berkata kepada Xiaoyan, ayah,
Void Kraken bisa membawa kita untuk menemukan Thunder Hall kuno, ucap Long Yan. Menemukan Thunder Hall kuno, ucap terkejut semua orang. Thunder Hall kuno atau yang disebut Aula Guntur kuno merupakan misteri yang tak terpecahkan hingga saat ini. Klan Jin telah melakukan segala cara untuk mencari keberadaan Thunder Hall. Meskipun Klan Jin memiliki potongan kunci Thunder Hall kuno, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak keberadaan lokasinya. Kang Dong lalu berkata, bahkan jika kita dapat menemukan lokasi Thunder Hall kuno, kita tidak akan dapat masuk jika tidak memiliki kunci, ucap Kang Dong. Kraken itu tiba-tiba membuka mulutnya dan seberkas cahaya melayang di depan Long Yan. Seberkas cahaya yang menggantung di depannya segera mengungkapkan bentuk kunci. Ini adalah potongan kunci Thunder Hall kuno yang diincar oleh Klan Jin sebelumnya, ucap Long Yan tersenyum. Hahaha, kita mendapatkan keuntungan banyak dari semua ini. Sekarang kita sudah memiliki potongan kunci ini dan selanjutnya kita masih membutuhkan potongan lainnya yang berada di tangan Klan Jin, ucap Xiaoyan. Setelah itu dia menoleh ke Ding Yue lalu berkata, Nona Ding Yue. Di kota Qian kekuatan mana yang memiliki hubungan buruk dengan Klan Jin? Metode yang saya gunakan kali ini adalah membuat pertempuran pecah untuk mendapatkan kunci Thunder Hall, ucap Xiaoyan. Klan Jin terlalu banyak menyinggung orang di kota Qian. Jika Anda mencari kekuatan yang bisa bersaing dengan Klan Jin, itu adalah Klan Bei dan Klan Dai Wuga. Mereka juga merupakan kekuatan utama di kota Qian, tetapi Dai Wuga memiliki hubungan baik dengan Klan Ding saya. Sedangkan Klan Bei tidak berbeda dengan Klan Jin yang selalu melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu kita bisa menggunakan Klan Bei untuk bersaing merebutkan Thunder Hall kuno, ucap Ding Yue. Kalau begitu kita akan menggunakan Klan Bei untuk bertarung dengan Klan Jin. Pertama-tama kita harus mencari cara untuk mengungkapkan berita ini tanpa meninggalkan jejak apapun, ucap Xiaoyan. Untuk masalah itu Anda bisa menyerahkan kepada saya. Saya juga akan memberikan kunci ini terhadap Klan Bei untuk memasuki perangkap kita, ucap Ding Yue tersenyum. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan memberikan potongan kunci itu kepada Ding Yue. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke Kraken lalu berkata, sebelum dua kekuatan saling merebutkan Thunder Hall kuno, kita harus pergi ke sana terlebih dahulu untuk menyiapkan semuanya, ucap Xiaoyan. Selama kita melakukan rencana yang baik, maka Klan Jin dan Klan Bei akan berada dalam jebakan kita, dan kita akan menjadi nelayan yang mencari keuntungan di balik pertempuran dua klan itu, ucap Ding Yue. Anda harus memainkan langkah pertama dari rencana kita. Setelah keluar dari Thunder Hall kuno, saya akan membawakan harta langka untuk Anda, ucap Xiaoyan. Anda dapat yakin tentang masalah itu, jangan lupa bahwa Anda harus membawakan harta yang bagus untuk saya, ucap Ding Yue. Pada saat ini Xiaoyan yakin bahwa di dalam Thunder Hall kuno terdapat banyak harta langka. Kalau tidak, mustahil banyak kekuatan di kota Qian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena semua sudah diputuskan, maka Anda semua bisa tinggal di Bintang Merah terlebih dahulu. Kita akan berdiskusi di sana tentang hal-hal selanjutnya, dan memulihkan kekuatan kalian semua, ucap Ding Hua. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, ya, Void Kraken saat ini juga terluka dan butuh waktu untuk pulih, ucap Xiaoyan. Pada saat ini semua orang pergi ke Bahtera dan monster Kraken mengikuti dari belakang. Tujuan mereka sekarang kembali ke Bintang Merah, sedangkan Kraken berputar dan mencari tempat di sekitar Bintang Merah. Karena ukurannya yang besar tidak mungkin memasuki Bintang Merah. Setelah kembali ke Bintang Merah, Ding Hua segera mengirim orang untuk memulai pencarian menemukan Wu Henjian. Pencarian ini sangat sulit untuk menemukan seseorang dalam kekosongan yang begitu luas. Namun menurut rencana Xiaoyan tidak masalah apakah insiden itu terungkap atau tidak. Jika Klan Jin dapat sepenuhnya dihancurkan di Thunder Hall kuno, maka tidak perlu takut dengan mereka. Setelah beberapa hari di Bintang Merah, semua pasukan Xiaoyan sudah siap untuk berangkat. Ding Hua akhirnya bersedia ikut dengan Xiaoyan, sedangkan Ding Yue melakukan rencana awal.
Tujuan mereka sekarang adalah Thunder Hall kuno yang dipimpin oleh Kraken. Menurut Kraken, Thunder Hall kuno berada di timur lautan ketiadaan. Untuk sampai di tempat itu membutuhkan banyak upaya. Sebelum itu Long Yan juga memberikan informasi lokasi tepat kepada Ding Yue untuk melakukan rencananya. Meskipun perjalanan ini sangat berbahaya, namun berkat dikawal oleh Kraken maka mereka terhindar dari masalah. Di sisi lain Ding Yue mulai menjalankan rencananya dan mengirim kunci kepada klan Bei. Ia memberitahu klan Bei bahwa klan Jin mengetahui lokasi Thunder Hall kuno. Setelah rencana pertama selesai, Ding Yue juga memberitahu klan Jin bahwa potongan kunci kedua dan juga mengetahui lokasi tanda halal kuno. Setelah kedua kekuatan menerima surat itu, baik klan Bei dan klan Jin saling memantau. Meskipun mereka ragu tentang surat anonim ini, tetapi kedua kekuatan sudah lama saling berseteru. Sehingga mereka percaya dengan isi surat tersebut. Setelah kedua belah pihak terlibat pertarungan, kedua klan sepakat melakukan pertemuan. Patriark klan Jin yang bernama Jin Shen dan Patriark klan Bei yang bernama Bayushi duduk bersama. Saat keduanya saling bertemu, Jin Shen langsung berdiri lalu berkata, "Bayushi, karena Anda memiliki kunci kuil guntur yang lain di tangan Anda, saya akan membelinya dengan harga yang sangat tinggi," ucap Jin Shen. Pada saat itu Bayushi juga mengeluarkan kunci Thunder Hall kuno. Tentu saja Bayushi tidak akan bodoh untuk mengatakan dari mana kunci itu berasal. Bahkan Bayushi merasa berterima kasih kepada orang yang memberikan kunci Thunder Hall kuno, dan memberikan informasi kepadanya. Jika klan Jin benar-benar memiliki lokasi Thunder Hall kuno, maka klan Bei mungkin benar-benar dalam krisis. Sekarang surga sudah membantunya dan mengirim dermawan kepadanya. Sekarang kesempatan untuk memasuki Thunder Hall kuno sudah di depan mata. Bagaimana mungkin kesempatan seperti itu disia-siakan? Bayushi lalu berkata, "Apakah saya tidak salah mendengar, Anda ingin membeli kunci ini? Jika Anda diberi kesempatan untuk mendapatkan rahasia dari Thunder Hall kuno, Anda pasti akan menghancurkan klan Bei saya terlalu malas berbicara omong kosong dengan Anda, sekarang kita akan pergi ke Thunder Hall kuno bersama-sama dan membuka rahasia di dalamnya. Siapa yang bisa mendapatkan rahasia dalam kuil guntur maka mereka yang memiliki kemampuan, kalau tidak, saya akan menghancurkan kunci ini di depan Anda," ucap Bayushi dengan ekspresi dingin. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.